Hello everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in English class with Mr. Tony. Okay class, in this occasion we are going to discuss about questions of UTBK. Baik adik-adik semua, untuk hari ini kita akan berlatih soal-soal yang akan diujikan dalam UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini ada sebuah bacaan atau passage. Silakan dibaca seperlunya saja. Kita nanti akan langsung menuju soal. Silakan nanti boleh di pause. Soalnya adalah according to the passage, which of the following is not a possible cause of many heart attacks? Berdasarkan bacaan berikut, manakah yang tidak termasuk yang memungkinkan menjadi penyebab banyaknya serangan jantung? Nah, tadi kalian sudah membaca, silahkan diperhatikan. Kita kembali lagi ke bacaan yang sebelumnya tadi ya. Kita fokus di paragraf yang kedua, tepatnya diawali dengan kalimat a number of possible causes. Nah, di sini dijelaskan ya kemungkinan penyebab dari serangan jantung. Yang pertama ada an early morning rise in blood pressure, heart rate, and etc. dan lain-lain. Baik, dari sini kita bisa peroleh kunci heart rate, detak jantung. Dalam ilmu kedokteran kita mengetahui bahwa orang yang terkena serangan jantung biasanya cenderung detak jantungnya lebih cepat ya. Nanti kita akan temukan jawaban dari sini. Dalam soal nomor 1 ini kita lihat ada opsi yang C, lower heart rate, detak jantungnya lebih rendah atau lebih melemah. Nah, ini sangat kontradiktif atau berlawanan dengan pernyataan dalam bacaan tersebut. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang C, lower heart rate. Selanjutnya untuk soal yang berikutnya, which of the following is not cited as a possible risk factor? Yang manakah yang tidak masuk dalam resiko faktor terkena serangan jantung yang sini ya. Ini berbeda. Kita lihat lagi bacaan. Ya, silahkan diperhatikan di paragraf ketiga ya. Diawali dengan kata in other studies, dalam penelitian yang lain, both birthday bachelorhood have been implicated as risk factor. Nah, di sini baik keduanya orang yang sedang berulang tahun dan yang bachelorhood atau yang masih berjaga, dia memiliki resiko terkena serangan jantung. Oke. Kemudian dipertegas lagi di kalimat-kalimat berikutnya ya. Kalimat baris ke-14, and unmarried men are more at risk for heart attack than their married counterparts. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang yang belum menikah itu mempunyai faktor yang lebih besar daripada yang sudah menikah. Kita lihat di soal ya. Yang di sini yang tidak termasuk ya, berarti yang tidak termasuk kena resiko serangan jantung. Di sini jawaban yang tepat adalah yang B, getting married, orang yang sudah menikah. Jadi jelaskan orang yang sudah menikah itu resiko terkena serangan jantung lebih sedikit. Oke, next selanjutnya untuk soal berikut ini silahkan kalian baca. Silahkan di pause video ini, kemudian nanti soalnya adalah the pronoun they in line 10 refers to. Kata they dalam baris ke-10 itu merujuk ke siapa atau siapa yang dimaksud ya. Kita kembali ke bacaan. Dari sini kita bisa melihat di paragraf kedua ya, ada kata yang dicetak tebal they ya di situ ya. They itu ke siapa? Untuk menjawab soal seperti ini kita lihat kalimat sebelumnya pastinya ya. Consumer in developing country can benefit from electronic commerce because they. Nah, di sini they-nya adalah consumer in developing countries, yaitu subjek di kalimat sebelumnya.
Okay, so for the correct answer for this questions is A. Consumers in developing countries. Jawaban yang tepat adalah yang A. Konsumen di negara yang berkembang. Yang C ada juga consumer, tetapi kurang lengkap. Lanjut untuk soal selanjutnya ya. Di sini ada sebuah kalimat she dance blank blank blank. Kemudian ada pilihan ya. Ada beauty, beautiful, beautifully, beautified, and beautify. Nah, di sini jawabannya adalah yang beautiful ya. Tapi ini belum soal ya. Ini baru sebuah pernyataan. She dance beautifully. Ya, jawabannya yang tepat adalah beautifully. Kemudian pertanyaannya adalah to answer that questions we need to do blank blank. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita membutuhkan teknik apa? Nah, ini dinamakan teknik apa gitu. Silakan berpikir. Ya, langsung saja ya. Dalam menjawab soal ini, she subject, dance itu verb, kata kerja, kemudian beautifully itu adverb atau kata keterangan cara. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan dalam menyusun sebuah kalimat, tahapan, step atau tata cara. Dalam bahasa Inggris, tahapan step atau tata cara disebut dengan procedure. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah procedure technique. Okay guys, I think it was all our meeting today, our explanations today, and I hope you can understand clearly what I have explained to you. Okay, that's it for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thanks for watching this video, and then don't forget to subscribe this video channel. Thank you.